me, I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Halo sahabat anime. Selamat datang di channel Anto Ayax. Dan sebelumnya, admin doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk kali ini admin akan membawakan lanjutan alur cerita Akatsuki no Yona Season 2. Di mana ini merupakan video pembahasan part keempat, yang kalau di manganya ada pada chapter 60. Di awal chapter, diperlihatkan Yona yang berumur 6 tahun bersama Hak dan Suwon yang keduanya berumur 9 tahun. Yona sendiri belum pernah pergi keluar istana, dan hanya bisa melihat pemandangan luar istana dari dalam. Mendengar hal itu, Hak menanggapinya dengan bercanda yang membuat Yona kesal dan melemparinya benda-benda yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan Hak, Suwon menanggapi hal itu dengan mengajak Yona untuk pergi keluar istana. Keesokan harinya, mereka bertiga menyelinap keluar istana. Yona yang baru pertama kali keluar istana, takjub melihat suasana luar istana. Dikarenakan ada pertemuan dari 5 suku di istana, membuat mereka berpikir untuk bermain di luar istana seharian penuh. Yona yang terhalang penglihatannya oleh orang dewasa, membuat Hak tiba-tiba menggendong Yona. Hal itu membuat Yona akhirnya dapat melihat pemandangan yang tadinya terhalangi. Sambil menggendong Yona, Hak pun berjalan ke arah yang ditunjuk Yona. Melihat Suwon yang agak kesusahan mengejar mereka, dikarenakan banyaknya kerumunan orang, membuat Hak mengulurkan tangannya untuk dipegang oleh Suwon supaya mereka tidak terpisah. Mereka bertiga pun pergi ke penjual makanan. Di sana, Suwon menawari Yona untuk mencoba makanan tersebut, tapi Yona menolak dikarenakan tidak adanya pengetes racun seperti ketika dia makan di istana. Melihat hal itu, Hak pun langsung mengajukan diri untuk mengetes makanan tersebut. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Suwon melihat Kapten Judo yang mencari mereka bertiga. Suwon pun mendorong Hak untuk merunduk supaya mereka tidak ketahuan oleh Judo. Tapi hal itu malah membuat Hak jatuh tersungkur tertimpa Yona. Kejadian itu membuat Yona dan Suwon berpikir bahwa Hak keracunan makanan. Mereka pun memukuli perut Hak untuk mengeluarkan makanan tersebut. Hak yang tidak tahan lagi akan kelakuan Yona dan Suwon, tiba-tiba berdiri dan menyuruh mereka berhenti. Yona dan Suwon pun lega bahwa Hak tidak keracunan makanan. Akhirnya setelah membeli makanan tersebut, mereka pun lanjut berkeliling. Yona yang tidak memperhatikan jalan, tiba-tiba menabrak Taijun yang juga ada di sana. Melihat hal itu, Hak pun segera meminta maaf dan mengaku sebagai kakaknya Yona. Taijun yang dengan arogan tidak mau menerima maaf mereka. Di tengah pertentangan Hak, Suwon dan Taijun, Yona tiba-tiba pergi untuk melihat perhiasan. Tanpa diketahui oleh Hak dan Suwon, datang seseorang yang menculik Yona. Hak dan Suwon yang sadar bahwa Yona tidak ada, berusaha mencarinya, tapi tidak menemukannya. Akhirnya dikarenakan tidak ada cara lain, Suwon pun menyuruh Hak mengikutinya untuk pergi menemui seseorang, yang tidak lain adalah Ogi. Ternyata selama ini Suwon sering berkumpul dengan kelompok Ogi. Dia menyembunyikan identitas aslinya dan dipanggil dengan Won oleh kelompok tersebut. Suwon pun berusaha meminta bantuan kepada Ogi, tapi Ogi yang dalam suasana buruk mencoba menyiram air minumannya ke Suwon. Melihat hal itu, Hak langsung melindungi Suwon dengan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Ogi sambil berkata, "Jika kau mabuk di siang ini, haruskah aku mencoba membangunkanmu?" Mendengar perkataan Hak, membuat Ogi akhirnya mulai mendengarkan Suwon dan bersedia membantu mereka untuk mencari Yona. Sedangkan Suwon yang melihat Hak melindunginya, merasa kagum kepadanya, di mana Hak tidak pernah takut akan apapun jika itu untuk melindungi temannya. Setelah menanyakan ciri-ciri Yona kepada Suwon, Ogi pun segera menyuruh semua komplotannya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Yona. Melihat hal itu, Hak seakan tidak percaya bahwa semua orang itu bergerak hanya karena permintaan dari anak kecil yaitu Suwon. Setelah beberapa saat, berbagai informasi mengenai Yona dan penculiknya pun sampai di telinga Suwon. Suwon pun meminta Ogi untuk memblokade gerbang, dan memeriksa setiap bawaan orang yang lewat. Lagi dan lagi, Hak semakin mengagumi Suwon, di mana Hak merasa Suwon memiliki kemampuan untuk membuat orang mau mengikutinya. Hak dan Suwon pun berencana pergi ke sekitar gerbang untuk mencari Yona.
Di sana, Hak yang mencari penculiknya dengan ciri-ciri pria besar berkulit hitam, tiba-tiba melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama. Hak yang melihatnya pun, langsung menerjang ke punggung pria tersebut. Di mana ternyata pria tersebut bukanlah penculiknya, melainkan jenderal dari suku bumi, yaitu Jenderal Guuntai. Jenderal Guuntai yang mengenali Hak sebagai cucu dari jenderal suku angin yaitu Jenderal Mundok, mengira Hak ingin digendong, dan malah menyuruh Hak untuk meminta Jenderal Mundok melakukan hal tersebut. Di tengah percakapan mereka, Hak tiba-tiba melihat pria besar kulit hitam yang menarik gerobak dengan sebuah karung terikat. Melihat hal itu, Hak tiba-tiba melompat ke gerobak tersebut dan membuka karung yang ada di situ. Setelah terbuka, Hak pun menemukan Yona yang terikat di dalam karung tersebut. Melihat penculik yang ingin melarikan diri, membuat Hak langsung menerjang penculik tersebut dengan sebuah tendangan terbang. Jenderal Guuntai yang melihat itu, memuji kemampuan Hak. Suwon yang mendengar pujian Jenderal Guuntai merasa bahwa Hak sangat keren dan kuat. Setelah ditendang oleh Hak, penculik tersebut mengeluarkan sebuah pisau untuk diarahkan kepada Hak. Untungnya, Jenderal Mundok tiba-tiba muncul dan menyerang penculik tersebut dari belakang, diikuti dengan kemunculan Kapten Judoh yang menghalangi rekan penculik tersebut kabur. Beberapa saat kemudian, Yona pun sadar dan memeluk Hak yang ada di depannya. Melihat hal tersebut, Jenderal Mundok dan Kapten Judoh langsung bertanya akan apa yang terjadi kepada Hak dan Suwon dengan ekspresi marah. Setelah mereka berdua dimarahi, mereka bertemu dan saling mengungkapkan perasaan kagum satu sama lain. Hak mengatakan bahwa Suwon adalah orang yang hebat karena dapat berteman dan memberikan instruksi kepada orang seperti Ogi. Sedangkan bagi Suwon, semua hal itu terjadi karena ada Hak, di mana di mata Suwon, Hak selalu kuat dan keren serta dapat diandalkan dalam berbagai situasi, yang membuatnya menjadikan Hak sebagai tujuan hidupnya. Mendengar pengakuan Suwon yang menjadikannya sebagai tujuannya, membuat Hak tiba-tiba pamit pulang untuk belajar dan meminta kakeknya melatihnya menjadi lebih kuat. Hak sendiri merasa bahwa dia harus jadi orang yang lebih berharga, supaya dia bisa berjalan sederajat dengan Suwon. Dan part keempat dari season 2 pun selesai.